Hai positive people, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam kitab Matius pasal 9. Kemarin kita belajar bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang buta melihat. Kita melanjutkan sekarang ini bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat yang membuat orang ini bisu. Dalam Matius pasal 9 ayat 32 sampai 34. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah kami lihat di Israel. Tetapi orang Farisi berkata dengan penghulu setan yang mengusir setan. Di mana diceritakan pada waktu Yesus baru saja menyembuhkan orang yang buta untuk melihat. Kemudian dibawalah seseorang, yaitu orang yang bisu yang kerasukan roh jahat, yang membuat dia gak bisa berkata-kata. Dan kemudian Yesus tidak ada lelah-lelahnya, dia menyembuhkan si bisu ini sehingga dia berkata-kata. Luar biasanya Yesus, dia baru saja mengajar begitu banyak orang. Kemudian dia menyembuhkan wanita yang pendarahan 12 tahun. Kemudian dia membangkitkan anak kepala rumah ibadat dari kematian. Baru sampai di rumah, belum makan, belum sempat rest, langsung datanglah orang buta yang kemudian Yesus sembuhkan. Baru orang buta ini pasti ini keluar, lalu dibawalah seorang yang bisu karena kerasukan roh jahat. Yesus sungguh luar biasa, tidak ada capek-capeknya untuk menolong orang. Dari 3 ayat tersebut ada 5 oknum di mana berperan semuanya ini. Yang pertama, orang yang membawa si bisu, yaitu seorang sahabat yang membawa si bisu ini, sehingga akhirnya sahabat yang bisu dan kerasukan roh jahat ini bisa sembuh karena si temannya ini membawa kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, ada si bisu itu sendiri, si korban itu sendiri, yang dimana dirasuk oleh kuasa kegelapan, membuat orang ini akhirnya menderita sekarat, gak bisa berkata-kata, membuat orang ini jadi disabled. Membuktikan bahwa memang kalau setan sudah berkuasa dalam diri manusia, maka membuat orang itu jadi lumpuh, membuat orang itu jadi gak bisa maksimal dalam hidupnya. Baru beberapa hari yang lalu kita sempat membahas dalam Matius pasal 8, di mana ketika Yesus sampai di Gerasa, datanglah orang yang kerasukan roh jahat, yang dimana dalam orang tersebut ada legion, membuat orang ini dipasung dan kemudian selalu melepaskan dengan kekuatan si jahat itu. Dan kemudian orang-orang ketakutan di kota itu karena orang ini jadi orang gila yang selalu mukul begitu banyak barang-barang. Namun Yesus menyembuhkannya. Jadi kita bisa lihat pekerjaan, kalau misalnya setan berada dalam diri manusia, maka orang itu menjadi tidak waras, membuat orang itu jadi miskin, membuat orang itu jadi nggak produktif, membuat orang itu jadi disable. Yang ketiga oknum di sini yaitu orang Farisi yang selalu ngomongin, yang selalu burukin, yang selalu ada aja mencela, selalu lihat kesalahan orang. Yang keempat yaitu si iblis sendiri, si jahat itu, si penyiksa, gak pernah lelah menyiksa. Yohanes pasal 10 ayat 10, iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Itu sebabnya jangan pernah kita kerja sama setan. Kerja sama setan selalu ada tumbal, selalu ada imbalan. Selalu dia gak pernah lelah untuk bukan cuma merusak hidup kita, tapi merusak masa depan kita dan menyiksa diri kita sampai kepada neraka, kekekalan. Tapi yang menarik, oknum yang kelima di sini ada Yesus, sang penyembuh yang tidak pernah ada lelah-lelahnya. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian B, Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Dari 5 oknum ini, saya mau bahas tentang oknum pertama, yaitu ada seorang sahabat yang membawa temannya dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan kesurupan, dalam keadaan disable, tidak bisa berkata-kata. Dan kemudian dia berupaya, sekalipun dia tahu bahwa Yesus sibuk, Yesus didatangin begitu banyak orang, dia harus menunggu orang yang buta untuk melihat dulu, layani sampai selesai. Dan kemudian dia bawalah teman yang bisu ini, yang kesurupan, kepada Yesus. Satu gambaran mungkin kita lihat begitu banyak orang-orang dalam keadaan susah, dalam keadaan orang dalam keadaan stres, orang dalam keadaan lelah, orang dalam keadaan give up, menyerah. Mari kita jadi sahabat buat mereka yang membutuhkan.
Kita simpel, sederhana. Mungkin kita gak bisa nolong banyak. Kita punya keterbatasan. Yang kita perlu lakukan, mari jadi perantara sejati. Middleman. Siapa itu middleman? Orang tengah yang mempertemukan antara Yesus dengan orang yang sedang menghadapi masalah. Middleman itu seperti seorang broker yang mempertemukan penjual sama pembeli. Penjual tidak punya network, pembeli tidak punya network, butuh middleman, orang yang mempertemukan sehingga kedua-duanya jadi happy. Tuhan mau kita mungkin punya banyak keterbatasan, tapi jangan pernah lupa bahwa kita masih bisa jadi middleman untuk menolong teman-teman kita ini ketemu sama Tuhan, sehingga mereka yang sakit bisa disembuhkan, yang lemah bisa dikuatkan. Karena ada begitu banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan secara hikmat manusia, butuh hikmat Tuhan. Ada begitu banyak penyakit yang gak bisa diselesaikan secara medis, butuh kuasa Tuhan. Mari belajar di sini untuk jadi middleman. Seperti Andreas, di mana ketika melihat begitu banyak orang banyak kelaparan, Yesus sempat bertanya kepada Filipus, adakah lauk pauk yang kita bisa beri makan kepada 5.000 laki-laki ini? Dan kemudian Filipus berkata, uangku 200 dinar tidak akan bisa mengenyangkan orang ini, sekalipun dibelanjakan roti dipotong kecil-kecil. Dalam keadaan tegang, yang menarik di sini ada Andreas, di mana Andreas kemudian mengangkat suara dan berkata, baru saja aku melihat anak kecil punya roti. Izinkan untuk aku bisa membawa roti-roti ini dan ikan anak kecil itu kepadamu. Singkat cerita, dan kemudian Andreas mencari anak kecil itu sampai kemana-mana, dan akhirnya dia ketemu si kecil itu, dan kemudian dia membujuknya supaya meminjamkan roti dan ikan-ikan tersebut. Singkat cerita, nggak tahu kenapa Andreas bisa berhasil membujuk si kecil tersebut, dan kemudian dibawalah roti dan ikan kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Begitu ada tangan Yesus, keterbatasan 5 bakul roti dan 2 ekor ikan, dan dibawa kepada Yesus. Yesus sanggup memecah-mecahkannya, melipat gandakan, sehingga 5.000 orang kelaparan menjadi kenyang. Sisanya 12 bakul. Yang menarik di sini adalah Andreas menerima begitu banyak pujian. Anak kecil tersebut menerima tuaian. Anak kecil punya barang, Andreas yang menjadi penyambung. Begitu banyak ada masalah, Andreas mempertemukan antara Yesus dengan sumber yang terbatas. Akhirnya sumber terbatas itu bisa mengenyangkan banyak orang. Saya rindu kita semua bisa menjadi Andreas. Bagi sahabatmu, temanmu, jadi middleman. Bantulah pada teman-teman yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, membutuhkan uluran tangan kita. Mungkin kita bisa membantu dengan harta kita, kita bisa membantu dengan doa kita, kita bisa membantu dengan tenaga kita. Yang menarik, ternyata menurut survei, ketika seseorang berhasil menolong orang lain, maka orang tersebut umurnya lebih panjang, orang tersebut lebih produktif, dan orang tersebut lebih bahagia. Mari jadi orang yang bisa menolong sesama. Dengan demikian, maka kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan juga. Tuhan memberkati. 8 menit. Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia.